Assalamualaikum. Nah, kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat tugas untuk di classroom. Oke. Sebelumnya ini ada pilihan untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau aku suka bahasa Inggris, bukan bisa ya, tapi karena emang lagi dibiasain buat bisa. Biar mempermudah, aku ganti dulu sama bahasa Indonesia. Oke. Langsung aja. Ini ada beberapa contoh untuk tugas ya, classwork. Kalau bahasa Inggrisnya ini classwork, kalau dalam bahasa Indonesianya ini kerja kelas. Nah, di dalam kerja kelas di sini ada tugas, penugasan, kuis, ada pertanyaan, bahan, gunakan kembali, pos, sama tema. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini ada assignment. Assignment itu tadi tugas, quiz assignment itu penugasan, question pertanyaan, material materi, resource post itu mempost kembali posan kemarin yang sudah dipost sebelumnya ya. Dan yang terakhir ada topik atau tema. Yang pertama kita buat assignment atau dalam bahasa Indonesianya tugas. Nah, di sini di dalam tugas ini seperti halnya kita memberikan tugas. Di sini judul tugasnya misalkan tugas COVID-19. Terus instruksinya mau apa? Misalkan instruksinya pahami materi apa. Terus di sininya bisa menambahkan ini banyak ya. Bisa ditautkan ke Google Drive, bisa ke tautan link. Ini link ya. Misalkan linknya apa, tinggal ditempel saja di sini linknya. Terus selain link itu mengajukan itu attach. Selain bisa menggunakan Google Drive, bisa menggunakan juga tautan mengajukan, tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir bisa menggunakan YouTube. Dan jangan lupa sebelum kita mau menambahkan YouTube, kita harus salin dulu link YouTube-nya. Kalau sudah disalin link YouTube-nya, kita tinggal tempel di sini. Misalkan ini dari YouTube aku, diklik saja di sini langsung di-add. Nah, kalau sudah beres, kita tinggal menyimpan. Nah, ini untuk membuat assignment. Kita bikin tugas, sekarang kita bikin penugasan kuis. Untuk penugasan kuis ini sangat banyak sekali untuk pilihannya. Penugasan kuis itu bisa digunakan untuk memberi penugasan tentang tanya jawab, debat, pilihan ganda, atau checkbox, atau dot point, atau misalkan mau sama seperti tadi menambahkan link, menambahkan materi, atau dikonekkan ke YouTube dan lain sebagainya. Hampir sama saja, tapi lebih varian daripada tugas tadi untuk penugasan ya. Contohnya, ambil contoh saja seperti soal latihan PAS. Nah, di sini ada kuis kosong, ada kuis kosong. Bedanya kalau yang biru itu kuisnya sama sekali belum ada isinya. Kalau kuis kosongnya ini beda ya, ini tandanya. Yang ini sudah diisi. Oke, kita cek. Nah, ini salah satu contoh untuk membuat penugasan pilihan ganda atau multiple choice ya. Pas kita kenapa di sini ada poin 5 terus ada pilihan, bagaimana cara bikin berapa poin yang akan kita kasih, terus berapa pilihan yang akan kita kasih. Dan ketika kita pilih task manager, kita pilih dulu semuanya, baru kita bisa lihat
mana hasil yang benar, mana hasil yang salah, dan berapa nilainya kita. Ini ngacak dulu ya. Ini contohnya aja. Kalau di sini kita sudah langsung bisa melihat ketika kita sudah beres mengerjakan semua nilainya, semua soalnya, baru bisa keluar nilainya. Dan kita ngarang dulu aja ya, ini biar cepet. Kita submit. Lihat skornya. Nah, ternyata poin kita itu adalah 30/100. 30/100 ya. Jadi hanya ada 6 soal yang benar. Kenapa 6 soal yang benar? Karena satu soal itu bernilai 5 poinnya itu. Kalau misalkan total poinnya itu 30, berarti yang benarnya itu adalah 60. Bisa dilihat di sini, ketika kita menjawab soal dengan benar, maka tampilannya itu akan checklist hijau. Ketika kita memilih soalnya salah, jawaban kita itu salah, maka akan checklist merah dan ada tulisan cakra di jawaban kita, dan di bawahnya ada correct answer. Correct answer itu adalah jawaban yang benar yang harus kalian pilih, atau jawaban yang benarnya itu ada motherboard, sedangkan kalian memilih adalah prosesor. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Kita klik aja di sini ya. Bagaimana cara membuatnya? Aku kasih tahu cara membuatnya. Nah, kita klik create, terus di sini ada penugasan. Nah, untuk add ini hampir sama saja, tadi sudah diterangkan di video sebelumnya. Kita klik kuis kosong. Nah, kuis kosong ini kalian bisa isi. Misalkan di sini prompt description-nya, jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar. Boleh, terserah kalian mau seperti apa. Terus di bawahnya ini ada option. Nah, optionnya itu kalian bisa pilih lagi. Di sini ada jawaban singkat, ada gugus kalimat, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, ada unggah file, ada skala linear, pilihan ganda, cetak kotak isi, tanggal dan waktu. Nah, saya sarankan untuk misalkan hanya pertanyaannya singkat, bisa memilih jawaban singkat. Tapi kalau misalkan pertanyaannya panjang lebih dari satu paragraf, bisa kalian pilih gugus kalimat. Nah, untuk membuat pilihan ganda atau multiple choice, kalian pilih pilihan ganda. Nah, di sini untuk pilihan gandanya, misalkan ini untuk nomor 1, misalkan contohnya saja ya, angka pertama, misalkan contoh soalnya seperti ini. Nah, jawaban yang pertamanya itu adalah A. Kita mau menambahkan, berarti tambahkan lainnya. B dan lain sebagainya. Bisa sampai pilihan A, B, C, D, E, atau mau sampai 3 pilihan atau 2 pilihan dan lain sebagainya. Itu terserah ya. Dan selanjutnya ini berarti nilai belum ada ya. Bagaimana cara menambahkan nilainya? Kita tinggal klik di checklist ini. Kita tambahkan tapi kita harus punya planning dulu ya. Misalkan kita mau bikin soalnya itu mau bikin 20 soal. Kalau 20 soal berarti grade semuanya itu adalah 100. Berarti 100 dibagi 20. Berarti berapa poinnya? Tapi kalau misalkan kita mau bikin soalnya itu 100, sedangkan poinnya itu 100, berarti satu soal itu bernilai 1 poin. Tapi kalau misalkan soalnya itu adalah 10, berarti poinnya itu adalah 10. Poinnya itu adalah 10. Terus di sini kita pilih jawaban yang paling benarnya. Misalkan jawaban yang paling benarnya atau jawaban isinya itu adalah B, kita checklist B. Atau mana saja ya jawaban yang paling benarnya. Misalkan angka pertamanya adalah isinya itu adalah sebuah. Tinggal klik selesai. Terus mau tambah
lagi soalnya, kita tinggal klik yang ini, ditambah lagi di sini, ketik lagi di sini soalnya apa, terus ketik lagi jawabannya apa, dan lain sebagainya. Kalau sudah beres, kita tinggal klik di bagian linknya. Jangan lupa nanti linknya itu disalin ya, diklik di sini, bukan yang ini untuk ini untuk membagi, ini untuk menyalin, dan ini untuk mengedit. Kalian klik yang ini, yang salin. Kalau sudah disalin, kita tinggal tambahkan di sini, menambahkan tautan. Tautannya kita salin di sini, tambahkan tautan. Nah, berarti tautannya sudah ada. Kita hapus saja biar tidak pusing. Banyak linknya, kita hapus satu. Terus poinnya, total poinnya berapa? Di sini ada tidak ada tanggal jatuh tempo. Misalkan kalian mau bikin tugasnya sampai hari besok jam berapa, atau tempo waktu bisa dikosongkan saja. Terus di sini ada rubrik. Rubrik ini bisa diisi, tapi harus diisi dulu judulnya. Misalkan judulnya bla bla bla, terus ini apa, topiknya apa. Nah, untuk di rubrik ini bisa untuk membuat grade apa namanya, buat rubriknya. Kita coba buat rubriknya misalkan mau ascending descending, atau mau dari dari nilai terendah ke nilai tertinggi, atau dari nilai tertinggi nilai terendah. Di sini ada judul kriterianya, deskripsinya, poinnya juga judul tingkatan, dan deskripsinya komplit di sini. Kalau untuk saat ini aku mau dikosongkan dulu, dibuang dulu aja. Oke, kalau misalkan kita itu sudah ada nih rubriknya, jadi tinggal di import aja, boleh ya, di import aja kalau misalkan sudah ada rubriknya. Oke, ini untuk penugasan. Selanjutnya, kalau misalkan tidak terpakai, boleh di delete, menghapus. Selanjutnya kita mau bikin pertanyaan. Nah, ini biasanya pertanyaan ini bisa digunakan untuk observasi, atau untuk penelitian, atau untuk tanya jawab saja ya. Terus di sini ada pilihan ganda, ada jawaban singkat. Instruksinya apa? Boleh ditambahkan di sini. Ini juga menambahkan sama ya, seperti halnya tugas, penugasan, ada Google Drive, ada tautan, ada mengajukan, ada YouTube, dan lain sebagainya. Poinnya juga boleh diisi, tanggal jatuh temponya juga sama, temanya juga sama. Di sini ada siswa dapat saling membalas, ada siswa dapat mengedit jawaban. Kalau siswa dapat saling membalas itu dikondisikan jika di dalam suatu kelas itu siswa bisa membalas komen terhadap post dari teman yang lainnya atau dari siswa yang lainnya. Kalau misalkan mau di private comment, boleh dihilangkan checklistnya. Kalau misalkan siswanya itu bisa secara bebas saling membalas, itu bisa di checklist. Terus yang kedua, ada siswa dapat mengedit jawabannya. Ketika siswa mengirimkan jawabannya atau menjawab suatu pertanyaan atau kuis, misalkan dia sudah mengirimkan, tapi beberapa saat kemudian dia ingin menambahkan kembali atau mengedit kembali, ini bisa ditambahkan checklist di sini. Kalau sudah, boleh klik aja minta, atau bahasa Inggrisnya ask. Ini klik di sini bisa untuk saling tautan, bisa mengedit, bisa menghapus. Karena ini sudah tidak terpakai lagi, bisa dihapus. Selanjutnya, yang keempat ini adalah bahan.
Biasanya untuk bahan atau material ini digunakan ketika kita ingin memberikan modul, memberikan pengajaran atau memberikan materi, bisa ditambahkan di sini. Topiknya juga ada di sini ya. Topiknya misalkan ini berupa materi tentang video tutorial atau COVID-19 atau apa ya. Kalau misalkan mau bikin lagi, tinggal buat topik. Ketik aja di sini topiknya apa. Kalau tidak memakai topik, kita pilihnya yang tidak ada topik lagi. Terus selanjutnya yang terakhir ini adalah gunakan kembali post. Ini digunakan ketika kita ingin merepost file atau merepost materi yang sudah ada di kelas yang lain atau yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Misalkan kita repost dari kelas 12, misalkan mau disalin semuanya, tinggal checklist ini. Kalau misalkan mau disalin salah satunya, tinggal checklist sini lalu diklik pergunakan kembali. Tunggu beberapa saat, lalu kita bisa klik menetapkan, dan selanjutnya akan tampil di kelas 11 TKJ 2. Tadi kita merepost dari kelas 12 TKJ ke kelas 11 TKJ. Dan yang terakhir ini adalah tema. Tema ini digunakan hanya untuk menambahkan tema atau topik ya. Topik misalkan topik tentang video tutorial, topik tentang membahas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kita mau memisah-misahkan babnya. Ini kita bisa tambahkan topik ya untuk mensubbabkan atau mengkelompokkan materi. Oke, alhamdulillah dari classwork atau dari tugas kelas ini sudah dibahas semuanya, dari mulai tugas, penugasan, kuis, pertanyaan, bahan, gunakan kembali post dan tema. Alhamdulillah sudah dibahas. Untuk video selanjutnya insya Allah akan membahas tentang bagaimana kita menjadi seorang siswa, agar siswa itu dapat join kelas, agar siswa itu dapat mengerjakan tugas yang ini, bagaimana cara mengerjakannya. Oh, tugasnya ini PG, harus bagaimana cara membuka linknya, harus bagaimana cara ketika suatu tugas itu dilinkkan ke YouTube, bagaimana cara membukanya. Terus bagaimana ketika kita sudah selesai mengerjakan tugas, kita mau lihat hasilnya siswa itu, insya Allah saya akan bahas di video selanjutnya.